Beberapa pihak sudah minta keterangan. Sementara mohon maaf, salah seorang yang adalah anggota Dewan belum hadir saat diundang. Sementara yang namanya Risa Khalid, saya nggak tahu pergi atau lari ke luar negeri, sampai sekarang diundang pun tidak hadir. Mohon bantuan kalau ada yang tahu untuk berikan informasi pada kita. Semua rumahnya sudah didatangi tapi nggak ada. Dan kami bersyukur beberapa saat yang lalu akhirnya Mahkamah Kehormatan Dewan menjatuhkan putusan tentang keterbuktian dari pelanggaran etika, sehingga ini sedikit membantu kita untuk mengungkapkan kasus nanti. Muncul juga perdebatan tentang izin presiden. Perlu kami sampaikan di sini secara singkat bahwa kami semuanya dan sepenuhnya mendasarkan proses dan prosedur pemanggilan ini berdasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, di mana di pasal 224 ayat 5 bahwa izin dari presiden tidak diperlukan manakala tindakan atau perbuatan dilakukan oleh anggota dewan itu tidak ada kaitan dengan tugas-tugasnya. Dan pasal 245 ayat 3 huruf C, ABC misalnya, izin juga tidak diperlukan ketika seorang anggota dewan, mohon maaf saya sebutkan ini, anggota dewan tertangkap tangan, melakukan perbuatan yang diancam pidana seumur hidup atau hukuman mati karena perbuatan pelanggaran kejahatan kemanusiaan dan keamanan negara, serta melakukan tindak pidana khusus. Korupsi adalah tindak khusus, sehingga demikian izin dari presiden pun tidak diperlukan. Awalnya kami menunggu karena teman-teman para penyelidik ini nampaknya bersikap hati-hati. Tapi kemudian setelah kami perdalam dan ada fakta yang kami temukan lagi, bahkan dari Setjen DPR ini, bahwa tindakan itu sama sekali tidak teragendakan di kegiatan Dewan. Dan kami menerima surat permintaan perlindungan hukum. Ditujukan adanya kepada Campicus, Pak Aziz. Saya menerima tembusannya saja. Dipersingkat Pak Ya, Agung. ya ini sebentar lagi Pak. Kemudian melampirkan pendapat hukum dari beberapa, termasuk senior kejaksaan sendiri. Saya nggak tahu latar belakangnya apa, tapi mohon saya sampaikan bahwa guyonannya dari 10 sarana hukum kalau berdiskusi itu hasilnya bisa 11. Nah mungkin senior-senior para pensiunan kejaksaan ini termasuk yang 11 itu. Tapi banyak juga pendapat lain tidak terhingga jumlahnya yang menyatakan sama sependapat dengan kami. Mengenai penjelasan temuan dan hasil pemeriksaan BPK semester 1 tahun 2015, tentunya nanti saya akan minta mungkin Jambas akan menyampaikan kalau masih diperkenankan. Tapi yang pasti baik Jambin maupun Jambas sudah melakukan tindak lanjut untuk memberikan instruksi dan petunjuk kepada pihak manapun, kejaksaan daerah dan Kejaksaan Agung sendiri yang dinilai masih kurang tertib di dalam melaksanakan tugas-tugasnya, meliputi sistem pengendalian belanja, sistem pengendalian aset, sistem pengendalian barang bukti, dan pemeriksaan atas kepatuhan perundang-undangan terhadap pendapatan dan hibah serta belanja. Semua sudah kami berusaha untuk lakukan perbaikan, mudah-mudahan nanti hasilnya lebih baik. Demikian Pak Pimpinan dan segenap anggota Komisi 3 yang kami hormati,
Kami berharap rapat kerja ini bukan menjadi ajang pengadilan bagi kami, Pak. Maksudnya apa nih, Pak? Tapi saya berharap justru atas dukungan teman-teman dan sahabat dari Komisi 3 ini akan membuat kejaksaan menjadi lebih baik. Ini Pak Suding sudah ketahui. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Saudara Jaksa Agung Republik Indonesia yang kami hormati. Yakin Pak, kami tidak merupakan forum pengadilan, tapi ini adalah forum pengawasan. Apa yang dilakukan oleh institusi kejaksaan harus sesuai mekanisme, prosedur, dan hukum acara yang berlaku. Kami yakin itu, dan itu merupakan sumpah jabatan kami dalam posisi menjabat sebagai anggota DPR RI. Yakin itu, Pak. Bapak Ibu sekalian, masuki tahap kedua, diskusi dan tanya jawab atau pendalaman yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu apabila ingin hal-hal ingin didalami. Kalau tidak ada, saya tutup rapat ini. Kira-kira. Kalau dianggap cukup. Gitu. Kalau dianggap cukup. Namun saya perlu satu, Pak Jaksa Agung. Ini sebenarnya rapat yang sudah berkali-kali waktu zamannya Pak Basrif, waktu zamannya Pak Endarman, tidak selesai-selesai. Permasalahan eksekusi lahan kebun DL Sitorus. Saya sudah 3 periode di DPR ini, sampai tanggal 19 Januari 2016, sudah masuk dalam rapat kerja 3 kali, dan tidak selesai-selesai itu barang. Termasuk Pak Beni ini udah 3 periode sama saya. Tidak selesai-selesai permasalahan lahan DL Sitorus itu. Saya nggak tahu soal ini. Apa yang menyebabkan eksekusi ini tidak selesai? Apa permasalahannya? Dan saya dengar juga sudah pernah jajaran aparatur pemerintah ke sana melakukan penjajakan, tapi tidak selesai-selesai juga. Itu menjadi catatan saya, nanti tolong diberikan masukan kapan itu mau dilaksanakan dan kesulitannya di mana permasalahan itu. Baik, Bapak Ibu anggota Komisi 3 yang ingin melakukan pendalaman atau cukup? Oh, silakan Pak Dasko. Baik, terima kasih. Perlu disepakati forum ini waktunya, karena ini forum pengawasan menurut saya sangat penting dan banyak anggota mau bertanya, bukan cuma fraksi-fraksi. Saya minta waktunya agak diberi kelonggaran. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, tadi di awal sudah kami sampaikan, bila tidak ada yang bertanya, saya akan tutup. Kalau ada yang ingin melakukan pendalaman sesuai tatib 245 ya, 263 itu sampai jam 22.30. Bila tidak selesai, dapat diperpanjang. Bisa Pak, tenang aja. Yang penting sesuai konstitusi akan saya pegang, sesuai mekanisme dan tidak berdasarkan pengadilan DPR, karena akan terjadi contempt of parliament di sini nanti. Begitu Pak Dasko ya. Baik, jadi sementara sampai pukul 22.30 ya. Ya. Mudah-mudahan kalau tidak ada jam 1 kita tutup. Yang penting jangan hilang aja anggota ya kan. Silakan Bu Dwi Ria Latifah dari fraksi PDI Perjuangan, kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Pak Jaksa Agung yang saya hormati, berikut dengan jajaran dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang juga saya hormati. Kita pernah mendengar tentang program pembaruan kejaksaan, Pak Jaksa Agung yang mulia. Kemudian bicara juga atau pernah kita dengar juga perkembangan profesionalisme dari kejaksaan, masalah kinerja, kualitas, dan integritas jaksa. Selama periode Pak Jaksa Agung menjadi orang nomor 1 di kejaksaan ini, apa yang menjadi
tolok ukur kemajuan atau signifikannya yang tadi saya maksud, dan pencapaiannya seperti apa yang sudah dilakukan, sehingga kita bisa berharap banyak. Itu bukan hanya sekedar slogan-slogan saja. Kedua, saya atau kita semua juga pernah dengar ada yang namanya Satgas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian tadi Pak Jaksa Agung juga sampaikan bahwa ada hal yang sangat positif dengan sinergisitas antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung dalam hal bekerja sama atau berpacu untuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Positif. Kita 13 tahun sudah punya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Bagaimana KPK menjadi harapan masyarakat, sehingga apakah kinerja Kejaksaan Agung dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini bisa kita jadikan juga tolok ukur untuk dikatakan bahwa KPK sudah tidak diperlukan. Ya, pemirsa, baru saja Anda saksikan jalannya rapat dengar pendapat dengan hadirnya HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung yang dalam pemaparannya memberikan keterangan bahwa telah menyelesaikan sejumlah kasus, diantaranya kasus tindak pidana korupsi dengan total 565 terpidana, dan juga dalam pemaparannya tadi Jaksa Agung HM Prasetyo menyampaikan bahwa telah menyelesaikan sebanyak 126.000 kasus terkait dengan kasus tindak pidana umum yang diantaranya merupakan kasus terorisme hingga kasus illegal fishing. Dan pemirsa, terkait jalannya RDP di gedung DPR Anda dapat saksikan dalam lanjutan program iNews Siang sesaat lagi. Saya Fandi Asif undur diri, selamat siang, sampai jumpa.